Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan memahami dan membaca indikator rapot pendidikan. Informasi tentang indikator rapot pendidikan ini disampaikan oleh Ibu Francisca Nuraini dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Teknologi pada saat rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data. Ketika pada saat proses perencanaan berbasis data harus menuangkan ke dalam RKAS yang merujuk pada standar nasional, kami pun menggunakan 8 standar ini untuk menurunkan ke dalam indikator-indikator tersebut. Jadi mulai dari SKL, lalu juga standar isi, standar proses, sampai ke standar sarana prasarana. Nah, ini dibedakan menjadi 5 kerangka dimensi. Yang pertama adalah mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, yang melihat seperti apa kualitas lulusannya, kualitas peserta didik. Lalu pemerataan pendidikan yang bermutu, dimensi B, ini melihat apakah terdapat kesenjangan, apakah secara kualitasnya itu merata atau tidak, dilihat dari gender, dilihat dari status sosial ekonomi, dan juga dilihat dari wilayah. Kemudian terkait dengan proses, ini diukur pada dimensi D dan sebagian dimensi E. Dimensi D terkait dengan mutu dan relevansi pembelajaran, lalu dimensi E itu pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Lalu terkait dengan input adalah kompetensi dan kinerja guru, serta sebagian dari dimensi E terkait dengan pengelolaan. Kalau tadi dari dimensi A, B, C, D, dan E itu diturunkan menjadi indikator level 1. Contoh, dimensi A terkait dengan kualitas peserta didik itu diturunkan menjadi kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan juga karakter. Khusus untuk SMK ada 3 indikator yang dinilai, yaitu terkait dengan kualitas lulusan SMK dan juga pendapatan serta kompetensinya. Nah, dari masing-masing indikator level 1 itu diturunkan menjadi indikator level 2. Contohnya untuk literasi ada kemampuan dalam bidang teks informasi, lalu juga dalam teks sastra. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Jadi seperti ini cara kami membangun dari mulai kerangka penilaian sampai ke indikator yang diukur. Untuk strukturnya seperti apa? Tadi sudah sempat saya sampaikan. Kita mengukur mulai dari inputnya, lalu melihat pada prosesnya, dan sampai kepada outputnya. Jadi dari dimensi A dan dimensi E ini menggambarkan 3 siklus yang sebenarnya saling berkesinambungan. Apa saja indikator yang ada di dalam indikator-indikator yang dinilai untuk SMA, untuk dasar dan menengah? Untuk output ada dimensi A dan dimensi B, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, penyerapan lulusan SMK, pendapatan lulusan SMK, dan kompetensi lulusan SMK. Nah, saya membedakan yang warna biru dan warna hijau. Warna biru adalah ada di level satuan dan di level daerah. Untuk warna hijau hanya ada di level daerah. Jadi Bapak Ibu yang dari sekolah, yang dari satuan pendidikan tidak akan bisa melihat data kesenjangan ini karena datanya ini ada di level provinsi gitu ya untuk SMA. Lalu kemudian untuk proses, apa yang diukur dalam indikator proses? Nah, ini merupakan indikator-indikator yang kami mengukurnya melalui asesmen nasional. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pur bahwa data yang ditampilkan 60%-nya berasal dari asesmen nasional. Untuk dimensi D, kita mengukur ada kualitas pembelajaran. Bagaimana guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Lalu ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah, iklim kesetaraan gender, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, dan pemanfaatan data untuk pembelajaran. Nah, di sini juga saya bedakan warnanya. Yang biru ada di satuan dan di daerah, yang hijau hanya ada di daerah. Kemudian terkait dengan input, itu ada di dimensi C, ada proporsi GTK yang bersertifikat pendidik,
proporsi GTK yang mengikuti program guru penggerak, pengalaman pelatihan guru, kehadiran guru di kelas, indeks distribusi guru, pemenuhan kebutuhan guru, dan proporsi GTK SMK yang bersertifikat kompetensi, serta nilai UKG. Lalu untuk pengelolaan sekolah, ini melihat pada partisipasi warga sekolah, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, dan juga proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan. Nah, kita mungkin telusuri lebih jauh apa saja sih sebenarnya yang diukur dari masing-masing indikator tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang tadi banyak pertanyaan tentang asesmen nasional, bisa indikator output terkait dengan kemampuan literasi. Jadi kemampuan literasi ini kenapa menjadi kenapa kita bergeser dari ujian nasional menjadi asesmen nasional gitu. Pada saat sebelumnya kita melakukan ujian nasional, kemudian saat ini kita bergeser pada asesmen nasional. Karena saat ini Kemendikbudristek ingin melihat pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah dan juga daerah. Jadi kita tidak lagi berfokus pada peserta didik. Kalau tadi mungkin ada pertanyaan, kenapa sekolah itu yang disampel itu hanya 45 anak? Kenapa di kelas 11? Kalau kelas 10 itu pengecualian untuk sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak akan diambil sampelnya untuk kelas 10 karena kami ingin melihat proses perubahan. Jadi dampak yang terjadi dari intervensi yang ada di sekolah penggerak itu dilihat melalui oversampling di kelas 10. Jadi perjalanan nanti anak kelas 10 kemudian tahun ini menjadi kelas 11, dia akan terlihat gitu dampaknya. Apakah intervensi yang dilakukan di sekolah penggerak itu memberikan dampak pada kualitas peserta didiknya. Untuk sekolah yang bukan sekolah penggerak, yang disampling hanya kelas 11. Kenapa kelas 11? Karena asesmen nasional ini bukan sesuatu yang menjadi syarat kelulusan. Jadi bukan sesuatu yang seperti ujian nasional dulunya. Ini tidak high stake, dalam artian tidak menentukan lulus tidaknya peserta didik dengan asesmen nasional. Tetapi menjadi bahan refleksi. Kenapa di kelas 11? Supaya anak-anak tersebut tidak merasa terbebani gitu. Ketika mereka diuji di kelas 12, dikhawatirkan akan dikaitkan dengan kelulusan. Di kelas 11 menjadi salah satu opsinya kami gitu ya. Kemarin karena ketika kelas 11 dia sudah cukup dalam hal memahami konsep literasi numerasi dan juga tidak menentukan kelulusan. Kenapa sampling? Kenapa bukan populasi? Karena itu tadi kami bukan menilai pada individu peserta didik. Jadi tidak melihat pada individu peserta didik, melainkan pada keberhasilan sekolah di dalam memberikan layanan pendidikan. Samplingnya sejumlah 45 itu juga sudah melalui proses percobaan pengambilan sampling berkali-kali dari aksi yang dilakukan di 2017, 2018, 2019. Jadi itu sudah berkali-kali melakukan sampling dan 45 ditetapkan karena angka 45 itu sudah memenuhi syarat untuk dapat merepresentasikan seluruh peserta didik dalam satuan tersebut. Mudah-mudahan ini cukup menggambarkan gitu ya. Kita masuk ke dalam kemampuan literasi. Kenapa ini diukur? Karena ini menjadi salah satu kompetensi dasar yang memang jadi selama ini kita belum punya satu asesmen atau satu alat ukur yang memang mengukur kompetensi dasar peserta didik kita. Selama ini kita selalu menggunakan data hasil PISA, data TIMSS, dan juga data PIRLS atau data survei internasional lainnya untuk mengetahui sejauh mana kompetensi literasi numerasi peserta didik kita. Nah, Kemendikbudristek mengembangkan asesmen nasional untuk melihat. Jadi kita punya instrumen sendiri yang kita bisa gunakan sendiri gitu untuk melakukan refleksi dan perbaikan kualitas. Kemampuan literasi melihat bagaimana peserta didik itu bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi sampai dia bisa merefleksikan
berbagai jenis teks. Berbagai jenis teks ini maksudnya teks informasi dan juga teks sastra. Jadi kalau secara nasional tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pur, kemampuan literasi peserta didik kita ini masih di bawah kompetensi minimum. Dan ini juga mungkin terrefleksi dari hasil PISA 2018 gitu, bahwa memang saat ini posisi peserta didik usia 15 tahun yang biasanya kalau PISA itu diukur dari kelas 9 dan kelas 10 itu masih cukup rendah. Makanya kita bergerak bahwa yuk kita bersama-sama meningkatkan kompetensi dasar, karena literasi dan numerasi ini menjadi dasar bagi peserta didik nanti untuk bisa bersaing. Nah, seperti apa rentangnya? Rentangnya adalah 1 sampai 3. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi ada 4 label: merah, kuning, hijau, dan biru. Dikatakan merah jika sebagian besar murid itu belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sebagian besar ini artinya di atas 75%. Di atas 75% peserta didik yang ada di sekolah belum bisa membaca. Jadi kompetensi dasar membaca, kompetensi minimum itu artinya anak-anak itu sudah bisa mendapatkan atau menarik informasi dari bacaan yang dia baca gitu. Jadi ketika dia posisinya di merah, diberikan bacaan untuk mendapatkan informasi saja belum bisa gitu. Jadi ini yang namanya perlu intervensi khusus atau di bawah kompetensi minimum. Lalu kita naik ke atasnya, di bawah kompetensi minimum. Jadi ini adalah kalau di sekolah ini kurang dari 50% itu sudah mencapai kompetensi minimum untuk membaca. Lalu naik lagi menjadi hijau. Sebagian besar murid sudah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Tetapi perlu upaya dari sekolah dan juga dari daerah untuk meningkatkan sampai mereka pada tahap level mahir. Nah, yang paling tinggi adalah di atas kompetensi minimum. Ini labelnya biru. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara nanti sudah mengunduh laporannya, sudah mengunduh profilnya, akan melihat posisinya di mana? Merah, kuning, hijau, atau biru. Nah, ketika di posisi hijau atau di posisi biru, ini juga perlu dilihat lagi nanti untuk di masing-masing peserta didiknya. Akan ada sebaran di data rapor itu, berapa persen yang sudah mahir, berapa persen yang cakap, berapa persen yang dasar, berapa persen yang perlu intervensi khusus. Nanti mungkin bisa sambil melihat ya data di rapornya. Jadi ketika sudah hijau sekolah Bapak Ibu, nilainya 1,9, berarti sudah sebagian besar itu mencapai kompetensi minimum. Tetapi ada nilai di bawahnya, ada keterangan berapa persen yang sudah mahir, berapa persen yang masih dasar tingkatannya, dan berapa persen yang perlu intervensi khusus. Pergerakan sekolah yang baik adalah meningkatkan mereka yang masih di level perlu intervensi khusus atau PIK naik menjadi dasar, yang dasar naik menjadi cakap, yang cakap naik menjadi mahir. Seperti itu kurang lebih. Jadi bagaimana satuan ini bisa memfokuskan pada anak-anak yang sebelumnya tidak bisa membaca, tidak bisa memperoleh informasi, paling tidak dia bisa naik levelnya menjadi bisa memperoleh informasi sampai pada tingkatan mahir. Tingkatan mahir adalah ketika peserta didik bisa merefleksikan dari bahan bacaannya. Apa yang dia baca, dia bisa mengaitkan pada kehidupan sehari-hari, dan juga dia bisa merefleksikan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap informasi yang diperolehnya tersebut. Ini tentang literasi. Lalu seperti apa level 2-nya? Nah, untuk indikator kemampuan literasi, level 2 itu ada 5 hal yang diukur. A1.2 dan A1.1 ini mengukur tentang domain konten. Jadi terkait dengan kontennya, apakah dia mampu membaca teks informasi yang A1.1, A1.2 apakah mampu membaca teks sastra, seperti itu. Lalu A1.3, A1.4, dan A1.5 ini mengukur pada level kemampuan. Ini yang tadi akan membedakan apakah dia posisinya di perlu intervensi khusus
di dasar, cakap atau mahir. Jadi bagaimana kemampuan masing-masing peserta didik ini dalam memahami isi bacaan seperti itu. Kita bergerak ke kemampuan numerasi. Seperti halnya dengan kemampuan literasi, rentang nilainya sama 1 sampai 3, dengan labelnya pun ada 4 level gitu ya, merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, di sini juga nanti perlu Bapak Ibu melihat gitu ya. Kemampuan numerasi ini apa sih yang dimaksud dengan kemampuan numerasi? Jadi kemampuan peserta didik untuk berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, kalau sudah di hijau, artinya misalnya numerasi di sekolah Bapak Ibu itu sudah 1,9, ini bisa dicek lebih lanjut berapa persen yang sudah mahir, berapa persen yang masih dasar, seperti itu. Ini adalah indikator level 2 untuk kemampuan numerasi. Kalau tadi literasi domain konten hanya 2, jadi teks informasi dan teks sastra. Kalau untuk numerasi ada 4 domain yang dilihat, yaitu domain bilangan, domain aljabar, geometri, serta data dan ketidakpastian. Nah, ini adalah yang diukur pada numerasi. Kemudian untuk A2.5, A2.6, dan A2.7 adalah level kemampuan peserta didik. Jadi seperti itu. Kalau nanti melihat data di rapor, seperti ini cara membacanya. A2.1 sampai A2.4 itu menggambarkan kemampuan di masing-masing bidang. Jadi apakah misalnya A2.1 pada domain bilangan lebih tinggi dibandingkan pada domain data dan ketidakpastian. Ini artinya sekolah perlu fokus gitu. Jadi menambahkan atau mungkin melakukan pengayaan tentang data dan ketidakpastian. Jadi kalau di rapornya Bapak Ibu gitu ya, nanti terlihat gitu ya, A2.4, A2.1, A2.2 itu nilainya nanti bisa dibandingkan gitu, mana yang lebih rendah. Yang paling rendah itu mungkin bisa difokuskan untuk diperbaiki. Nanti prosesnya akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Fedi dan Pak Santoso bagaimana cara identifikasi, refleksi, dan benahi menggunakan data rapor. Saya menjelaskan cara Bapak Ibu untuk membacanya sehingga nanti memudahkan untuk menganalisis seperti itu. Kemudian kita masuk ke karakter. Karakter ini tadi disampaikan oleh Pak Pur bahwa hasil asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan karakter berkorelasi positif dengan literasi dan numerasi. Artinya, semakin tinggi nilai karakternya, semakin baik pula literasi dan numerasinya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang holistik, yang menyentuh semua aspek, tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga pada afektif dan juga pembudayaan dan penanaman nilai-nilai karakter akan sejalan gitu, seperti itu. Apa yang diukur di dalam karakter? Mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Rentangnya sama seperti literasi dan numerasi 1 sampai 3. Capaiannya ada 4. Belum terinternalisasi, perlu dikembangkan, sudah berkembang, dan juga membudaya. Nah, kalau melihat pada definisi ini, maka kita bisa melihat bahwa untuk yang disebut belum terinternalisasi artinya peserta didik itu belum paham tentang 6 karakter pelajar Pancasila. Lalu kita naik ke yang kuning. Mereka sudah paham secara umum ada 6 karakter pelajar Pancasila, tetapi belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita naik lagi ke hijau. Dikatakan hijau bila peserta didik itu sudah mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum konsisten. Jadi bedanya adalah hijau dengan biru sudah konsisten. Kalau misalnya dianalogikan gitu ya dalam ibadah gitu ya, misalnya saya muslim gitu ya, hijau dan biru bedanya adalah sama-sama sholat, tetapi yang biru sholatnya sudah konsisten 5 waktu dan tepat waktunya, dan juga proaktif artinya mengajak yang lain untuk sholat. Jadi kalau misalnya terkait dengan karakter Pancasila ini, ketika dia gotong royong, contoh, dia tidak hanya menunjukkan perilaku gotong royong, tapi dia juga mengajak teman-temannya, yuk kita gotong royong. Nah, ini disebut dengan membudaya, seperti itu. Ini adalah 6 karakter yang dinilai
di dalam asesmen nasional, beriman dan bertakwa, yang dilihat dari akhlak mulia, bagaimana akhlaknya terhadap lingkungan, terhadap teman dan yang lain sebagainya. Lalu gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian. Lalu kita masuk ke dimensi input. Tadi output, kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan juga karakter. Kemudian saat ini kita masuk ke dalam dimensi input. Ini adalah persentase GTK bersertifikat. Dilihat dari banyaknya proporsi guru dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Lalu ada C3, pengalaman pelatihan guru. Nah, pengalaman pelatihan guru ini dilihat dari apakah guru tersebut sudah mendapatkan pelatihan berdasarkan jenis pelatihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan guru. Catatan untuk indikator ini adalah pengalaman pelatihan guru yang ditampilkan saat ini di dalam rapor pendidikan mungkin belum terlihat di level daerah, baru terlihat di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang dari Dinas Kabupaten Kota mungkin belum bisa melihat ini. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pelatihan guru yang ditampilkan ini kaitannya dengan pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam rangka meningkatkan UKG. Jadi untuk tahun depan kita akan mulai memasukkan pelatihan yang lain seperti itu. Jadi, tapi tahun ini yang tampil baru data-data yang kaitannya dengan perbaikan nilai UKG. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, kok guru saya sudah ikut pelatihan tapi misalnya nilainya merah seperti itu, karena memang yang tampil saat ini belum mencakup seluruh pelatihan, tapi ini menjadi perbaikan bagi kami juga gitu, bahwa nanti di tahun berikutnya akan dimasukkan seperti itu. Karena pelatihan yang diukur di sini adalah pelatihan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan nilai UKG. Ini belum ada, jadi belum akan ada karena memang program guru penggerak belum semua daerah menjadi sasaran. Lalu nilai UKG masih ditampilkan di dalam rapor meskipun datanya kami paham datanya sudah cukup agak lama gitu ya, karena saat ini memang belum ada mekanisme lain untuk mengukur kompetensi guru. Saat mungkin tahun depan sudah akan ada mekanisme lain, nanti akan ada data yang lain seperti itu. Kita tetap menampilkan ini karena memang dari hasil analisis kompetensi guru ini memiliki korelasi positif dengan capaian belajar siswa. Jadi guru-guru yang nilai UKG-nya baik cenderung menghasilkan peserta didik yang capaiannya juga baik seperti itu. Kenapa salah satu alasan kami untuk tetap memasukkan indikator ini. Ini juga belum ada, nanti baru akan ada tahun depan. Sebelumnya lagi. Nah, kita masuk ke dimensi atau aspek proses. Jadi kalau Bapak Ibu tadi nanti melihat output dalam hal literasi, numerasi, karakter masih ada yang kuning atau belum hijau semuanya, kita bisa cek nih kuningnya ini kenapa. Kalau tadi adalah identifikasi, proses kita mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang masih kurang dalam hal output. Lalu sekarang kita proses merefleksi. Ketika literasi saya merah atau numerasi saya masih kuning nih, belum hijau, jadi nilainya masih di bawah belum mencapai kompetensi minimum gitu. Di mananya yang merah? Apakah di prosesnya atau di mana? D.1 mengukur kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bagaimana interaksi antara guru, murid dan juga materi pembelajaran. Ini nilainya adalah 1 sampai 3, di mana 1 pembelajaran tidak optimal dan 3 itu pembelajarannya optimal. Ada 3 label, disorientasi, terarah, dan optimal. Disorientasi menunjukkan bahwa suasana pembelajarannya itu belum kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif juga belum diberikan. Nah, yang paling baik adalah pembelajaran itu menunjukkan kualitas yang optimal dengan suasana kelas yang kondusif. Apa sih yang diukur ketika kita menetapkan nilai D.1 ini? Ya, jadi ada 4 hal yang diukur.
Pertama adalah manajemen kelas. Bagaimana kemampuan guru untuk memanage kelasnya. Kelas itu bukan berarti hening ya, tapi terjadi diskusi, terjadi pembelajaran yang interaktif antara guru dengan siswa. Bukan berarti ketika manajemen kelas ini diukur itu kelas itu harus hening, tidak. Tetapi ini kaitannya dengan bagaimana guru bisa membangun kelasnya untuk terjadi proses diskusi gitu ya, diskusi yang membangun. Lalu dukungan afektif ini, bagaimana guru ini memberikan dukungan kepada muridnya. Nah, secara nasional untuk hasil asesmen nasional tahun 2021, guru di Indonesia cukup tinggi dukungan afektifnya. Jadi di antara keempat komponen ini paling tinggi adalah di dukungan afektif. Jadi ini sudah merupakan poin positif pada guru-guru kita, di mana guru-guru kita sudah memberikan dukungan yang afektif bagi peserta didik. Lalu aktivasi kognitif adalah bagaimana si guru itu mampu membangun, memotivasi peserta didik itu untuk lebih bisa memahami atau membangun pemahaman yang baru. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kecakapan guru untuk bisa membelajarkan literasi dan numerasi itu secara lebih menarik gitu. Lalu pembelajaran praktik dan teori ini khusus untuk SMK. Kemudian indikator proses lain yang diukur adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi, apakah guru sudah melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran? Apakah guru ketika mengajar, refleksi di sini bukan hanya sekedar guru bertanya kepada peserta didik apakah sudah mengerti atau bingung, tetapi lebih dari itu, guru melakukan refleksi terhadap pembelajarannya hari itu, lalu memperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini adalah hal-hal yang diukur. Ada 3 indikator level 2, belajar tentang pembelajaran, belajar sampai ke penerapan praktik inovatif. Lalu yang ketiga, kaitannya dengan kepemimpinan instruksional. Ini kaitannya dengan Bapak Ibu selaku Kepala Satuan Pendidikan. Apakah Bapak Ibu sebagai Kepala Satuan Pendidikan, sebagai kepala sekolah itu mampu membangun suasana yang bisa memotivasi guru, memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah label dan capaiannya terbatas bila belum mengacu pada visi misi sekolah dan belum mendorong perencanaan dan praktik yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid, dan juga belum mengembangkan program dan insentif dan sumber daya yang mendukung guru. Jadi bagaimana kepala sekolah mampu memotivasi dan memberikan kesempatan kepada guru untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya, ini yang diukur di dalam kepemimpinan instruksional. Ini indikator level 2-nya. Jadi visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum, dan juga dukungan untuk refleksi guru. Hal-hal ini yang diukur sehingga menjadi indeks kepemimpinan instruksional. Lalu iklim keamanan sekolah. Bagaimana sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi murid? Ini merupakan program yang saat ini juga sedang digalakkan. Apakah ketika ke sekolah itu anak-anak merasa aman atau merasa terancam justru? Nah, dikatakan aman jika kesejahteraan psikologis itu sudah cukup baik. Rendahnya insiden perundungan, rendahnya kekerasan seksual, rendahnya penyalahgunaan narkoba. Ini adalah hijau, aman. Sekolah yang aman adalah sekolah yang secara kondisi dia itu murid-murid itu kalau ke sekolah itu merasa aman gitu, tidak merasa ketakutan karena ada bullying atau ada potensi kekerasan seksual seperti itu. Rawan jika memang ini ada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kalau tadi secara nasional dalam paparan Pak Menteri, 1 dari 5 peserta didik itu pernah mengalami perundungan. Ini cukup memprihatinkan. Bayangkan 1 dari 5 peserta didik pernah mengalami perundungan. 1 dari 4 peserta didik pernah atau berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ini lebih membahayakan lagi gitu. Jadi
Bagaimana kita mengupayakan supaya satuan pendidikan Pemda mampu menyediakan layanan yang aman bagi peserta didik. Karena kalau sekolahnya nggak aman, bagaimana mereka mau atau bagaimana peserta didik itu bisa belajar dengan tenang gitu. Ketika dia mau ke sekolah, nanti saya akan dibully gitu atau seperti apa. Nah, apa yang diukur dalam iklim keamanan? Ada 6 hal. Kesejahteraan psikologis murid, kesejahteraan psikologis guru, insiden perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. 6 hal ini menggambarkan tingkat keamanan sekolah. Dari paparannya Pak Menteri, dari hasil nasional, diketahui bahwa sekolah-sekolah yang guru dan kepala sekolahnya memahami konsep tentang apa itu perundungan, insiden perundungannya rendah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nilai di rapornya ini masih kuning atau merah, langkah yang paling baik, yang paling cepat adalah memberikan pemahaman kepada guru dan warga sekolah tentang konsepsi perundungan, tentang konsep-konsep perundungan, apa yang dimaksud perundungan. Jadi bukan sebatas ini hanyalah kenakalan remaja, tidak seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang guru dan kepala sekolahnya memahami tentang apa itu perundungan, maka insiden perundungannya rendah. Lalu sama halnya dengan kekerasan seksual. Sekolah-sekolah yang guru dan kepala sekolahnya pernah mengikuti sosialisasi tentang kekerasan seksual, maka insiden terjadinya atau potensi terjadinya kekerasan seksual di sekolah tersebut itu rendah. Nah, ini kesenjangan iklim keamanan. Dilihat apakah jangan-jangan sekolahnya ini aman tapi hanya untuk status tertentu saja gitu, atau aman hanya untuk laki-laki saja tapi tidak aman untuk perempuan. Nah, ini kita melihat apakah terjadi kesenjangan antara status sosial ekonomi dan juga atau wilayah. Lalu iklim kesetaraan gender Vietnam, melihat apakah terdapat dukungan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan di dalam sekolah. Kemudian ini adalah kesenjangan iklim kesetaraan gender dilihat pada status sosial ekonomi dan juga berdasarkan wilayah. Lalu iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan ini apakah satuan itu menyikapi keragaman. Jadi apakah satuan menerima seluruh peserta didik dengan beragam karakteristik dan keragamannya, dari identitas, latar belakang sosial budaya ataupun kebangsaan. Jadi kalau di kami itu ada yang disebut dengan 3 dosa. Jadi kaitannya dengan perundungan, kekerasan seksual, dan juga anti kebinekaan. Nah, 3 dosa ini menjadi perhatian khususnya Pak Nadiem gitu ya, apakah sekolah-sekolah ini cukup tinggi prevalensi terhadap 3 dosa tersebut. Ini yang diukur dari iklim kebinekaan, toleransi agama dan budaya, sikap inklusif, dukungan atas kesetaraan agama, dan juga komitmen kebangsaan. Lalu ada kesenjangan iklim kebinekaan dilihat dari status sosial ekonomi dan juga wilayah. Kemudian iklim inklusivitas. Ini kalau tadi kita melihatnya pada kalau kebinekaan itu melihat pada asal usul daerah, tapi kalau ini lebih pada karakteristik dalam hal kecakapan kognitif ya. Jadi bagaimana sekolah mampu melayani peserta didik yang berkebutuhan khusus, dan juga yang di ekstrem kanannya adalah yang cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Jadi karena saat ini zonasi itu meliputi juga memberikan kuota untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka diharapkan satuan itu mampu melayani peserta didik dari yang yang berkebutuhan khusus yang secara rata-rata sama sampai yang dia cerdas berbakat istimewa. Jadi yang itu adalah layanan terhadap disabilitas, layanan sekolah untuk murid cerdas dan berbakat istimewa, dan juga sikap terhadap disabilitas. Kemudian ada kesenjangan iklim inklusivitas. Lalu ada kesenjangan fasilitas literasi dan numerasi satuan pendidikan.
Ini diukur di level daerah. Jadi apakah satuan pendidikan itu memiliki kesenjangan fasilitas literasi. Nah ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dilihat gitu ya. Apakah ketika literasinya rendah atau kuning, ternyata masih senjang nih fasilitas literasi numerasinya. Lalu partisipasi warga sekolah. Ini mengukur apakah kepala sekolah melibatkan orang tua dan murid ketika menyusun perencanaan atau menyusun program kegiatan. Ini diukur juga melalui asesmen nasional. Kemudian pemanfaatan sumber daya sekolah ini dilihat dari pemanfaatan SDS-nya. Ini hanya ada di daerah. Lalu pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran ini kaitannya dengan penggunaan siplah ya, Bapak Ibu ya. Ini saya mau menyampaikan ini. Jadi nanti kita akan masuk ke materi tentang melakukan perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan dan juga di tingkat daerah. Nah, permasalahan yang terjadi di satu indikator itu bisa dicari akar masalahnya dari indikator yang lain. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau misalnya literasi atau numerasi atau karakternya kuning, mungkin bisa dilihat dari mana, apakah dari lingkungan belajarnya, ataukah dari kualitasnya atau dari tata kelolanya, seperti itu. Demikian dari saya tentang indikator. Kalau masih ada yang belum dipahami tentang indikator, boleh silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.